Oke, baik. Untuk pertemuan kedua, berarti ya, kita akan coba melanjutkan materi kemarin ya. Kemarin kita masih pengantar terkait dengan pengenalan potensi diri. Ada beberapa yang nanyakan, Pak, itu CV-nya bagaimana, dibuatnya bagaimana gitu ya. Karena di tempat Anda di psikologinya itu ada CV begitu kira-kira. Nah, sebenarnya CV itu bagian dari nanti yang akan teman-teman buat. Jadi bukan untuk tugas di pertemuan pertama kemarin. Pertemuan pertama kemarin ada tugas untuk saling menyapa karena kita kan tidak bisa secara langsung sehingga teman-teman diharapkan untuk saling menyapa, memperkenalkan diri. Tapi saya lihat kalau perkenalannya kan masih apa itu istilahnya ya ya perkenalan secara pribadi tapi secara umum gitu ya. Oke, baik. Kita akan mengenalkan diri kita ya ke orang lain dan kita pun sebenarnya tanpa mengenalkan diri kita ke orang lain ya, kita akan dikenal oleh orang lain. Siapa yang paling mengenal diri kita ya? Biasanya orang yang paling dekat dengan kita. Oke, tolong yang lain mungkin di mute dulu saja ya biar suara kita bisa lebih jelas. Oke. Oke, kita akan masuk ke konsep diri. Karena apa? Pasti di pengenalan potensi diri ya, di PPD ya. Di PPD ini nanti salah satu outputnya kan bagaimana teman-teman bisa membuat CV. CV itu tentang deskripsi diri kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenalkan diri kita kalau kita tidak kenal dengan siapa diri kita. Oke, sekarang kita lihat diri kita itu sebenarnya siapa sih begitu. Maka ada sudut pandang bahwa kita sebagai sama-sama kita adalah manusia begitu ya, yang sekarang kita posisinya adalah ada di dunia terus di tahun berapa? 2020 kita berada di dunia ini, di bumi gitu ya, di bumi Allah ini, semesta, kalau bahasa lebih besarnya lagi di semesta. Oke. Saya yakin Anda lahir di bumi ini, di dunia ini kan ada proses kelahirannya, semua sama ya. Tidak ada yang tahu-tahu muncul kayak Mr. Bean gitu ya dari atas. Ada yang lahirnya tahun 2000? Ada nggak? Di antara teman-teman. Oh, ada. Oke. Mas Gandhi. Ada yang lebih tua lagi barangkali? Yang lahirnya tahun 98 ada? Nggak ada. 99? Nggak ada. Oke, berarti Mas Gandhi yang lahir tahun 2000. Berarti sudah berapa tahun tinggal di dunia ini? Sudah 19 tahun, Pak. 19. Oke, karena belum ulang tahun ya. Kira-kira oke lah, nanti 20 tahun katakanlah. Sudah 20 tahun. Sementara ada yang lain ya. Katakanlah saya, oke. Saya lahir itu tahun 77, Mas. Jadi kalau tahun 2000 itu saya sudah hampir lulus. Saya lulus 2001. Artinya apa? Saya sudah berapa tahun ini tinggal di dunia ini? Hitung diri. 43 tahun. Oke. 43 tahun. Pertanyaannya, kira-kira kita orang ya kayak gini tuh, manusia ini, sebenarnya tinggal di dunia yang kita tempati ini berapa tahun sih jatahnya gitu? Nggak ada yang tahu kan? Kita nggak ada yang tahu. Kita tinggal di dunia ini nggak ada yang tahu. Bisa jadi ya, saya usianya 43, tapi ternyata besok lebih lama usianya daripada Anda yang 19, 17, 18 tahun begitu. Barangkali ada yang lahir 2003 ya? Ada nggak? Wah, mudah sekali ini. Baru 17 tahun udah kuliah ini. Gitu kira-kira. Nah, terus sebenarnya kita itu siapa sih gitu kan? Kita ini itu siapa? Kita manusia itu siapa? Kenapa ada di dunia ini? Terus untuk apa begitu?
Nah, inilah kita sudut pandang konsep diri kita. Kita harus memahami siapa diri kita, terus nanti kita akan melihat diri kita itu bagaimana, itu punya potensi apa, terus kita hidup itu untuk apa, begitu. Nah, itu kira-kira. Ada sebuah ideologi, Mas. Aliran namanya materialisme historis. Apa itu? Sekilas sepertinya ini bagus, cocok gitu. Ini menyatakan bahwa bumi, dunia yang kita tempati ini, Mas, dari dulu sudah ada dan sampai besok, sampai ini, ini kan waktu ini, sampai besok itu tetap ada terus. Betul nggak? Yang berubah itu hanya makhluk yang menempatinya. Kita itu manusia itu adalah salah satu makhluk dibandingkan ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, barangkali di rumah ada yang punya iguana, ada yang punya ikan, orang sing di manuk gitu kan, ada yang punya macam-macam. Nah, itu juga makhluk. Bagaimana? Ya kalau sudah mati, ya sudah selesai. Karena apa? Makhluk itu adalah sebuah materi. Ya, materialisme historis itu seperti itu. Jadi dulu ada zaman 0 tahun, bahkan ada zaman minus 2000 tahun kalau Anda belajar sejarah, ya. Mesir kuno itu tahun 2000 tahun. Nah, ada raja yang namanya Firaun itu ceritanya juga ada. Sampai sekarang muminya itu masih ada. Jadi yang berganti hanya manusianya. Artinya apa? Ya sudah kalau manusia itu sama dengan makhluk hidup yang lain, kalau sudah mati sudah selesai. Kira-kira itu. Itu konsep materialisme historis. Cocok nggak dengan konsep Anda kira-kira? Nah, maka di kita coba akan pandang dari sudut pandang Islam. Di Islam itu ternyata, Mas, kita itu sebagai manusia itu memang sama dengan makhluk hidup yang lain. Nah, kita juga lahir ada yang 77 seperti saya. Kalau Pak Anies itu sekitar mungkin 69 ya Pak ya, gitu. Tapi terus sampai sekarang sama-sama masih ada. Nah, itu sama, kita makhluk hidup seperti itu. Hanya nanti yang menentukan adalah bagaimana kalau kita sudah selesai mati, nah waktunya beda-beda. Begitu kira-kira. Nah, kalau kayak gitu berarti apa? Ya kita juga sama, nanti akan mati, akan hilang dari muka bumi ini secara jasadi, begitu, secara fisik. Tapi terus kita selesai sama dengan hewan yang lain nggak? Ini di dekat saya itu ada apa ini? Nah, semut yang sedang jalan tak pipes gitu. Nah, mati. Kalau sudah mati terus ya wis rampung. Jadi kalau kita juga beranggapan seperti itu bahwa manusia kalau sudah mati sudah selesai, kita sebenarnya berprinsip sama dengan materialisme historis ini. Dulu ini teori ini disampaikan oleh orang namanya Marx, ajaran namanya Marxisme. Di Indonesia berkembang juga dengan ajaran komunismenya. Apa artinya? Ya manusia itu sebenarnya hanya sebuah materi saja. Maka tidak ada kepercayaan tentang penciptaan, apalagi mati, apalagi akhirat. Nah, begitu. Tentu di kelas ini, mohon maaf, ada yang non-muslim mungkin? Saya kira ada, kalaupun ada non-muslim sama. Ketika agamanya juga agama samawi, itu juga meyakini bahwa tinggal di dunia ini nanti akan ada akhirat. Kenapa kok seperti itu? Karena manusia diangkat derajatnya oleh Allah lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Nah, begitu. Sekarang pertanyaannya, Mas, Mbak, kalau teman-teman, ya, teman-teman kebetulan sekarang posisinya di sini. Nah, sekarang saya pengen nanya ini, 2020. Kira-kira tahun 2030 masih seger nggak kira-kira besok? Masih ya? Nah, sekarang saya tanya, Mbak atau Mas, siapa? Name-nya berapa? Kira-kira Anda bisa mendeskripsikan nggak? Kalau ini sekarang ya, Anda sekarang adalah di sini, 2020 itu kondisi Anda seperti apa? Gitu. Anda pengen mempunyai cita-cita seperti apa? Sudah berhasil seperti apakah posisi Anda ketika di tahun 2030 ini? Nah, 10 tahun lagi itu ada kayak apa? Coba silakan. Ada yang punya apa? Ini ingin di-sharingkan, Pak. Saya pengen seperti ini, Pak. Nggak ada. Mosok tak catat loh nemu loh, Mas. Biasanya kalau dicatat name-nya itu nanti dapat tambahan nilai ini. Berarti kan aktif teman-teman. Silahkan. Nggak ada. Saya, Pak. Oke, Mas Faris. Yang muncul lagi dulu Faris. Ya. Nanti yang lain. Gimana Mas Faris? Kalau impian saya pada tahun 2030 ya, itu sudah memiliki usaha sendiri, Pak. Oke, sudah memiliki usaha sendiri. Yang Berarti entrepreneur. Ya, oke. Terus selain itu, Mas?
Ya, jika memang belum tersampaikan, bisa bekerja dengan orang lain, tapi dengan apa? Dengan kayak derajat yang lebih tinggi gitu, Pak. Yang Oke, lebih berilmu. ya bolehlah kerja dengan orang lain tapi derajatnya tinggi jadi manajer misalkan. Terus selain itu Mas, pencapaian apa yang Anda inginkan di 2030 atau 10 tahun lagi? Saya sudah mungkin seperti ini, begitu? Memiliki rumah sendiri, Pak. Rumah sendiri, oke. Selain rumah, Mas? Hmm, Rumah nggak ada isinya. ya dengan perabotannya. Oh, perabotan dulu. Oh, tak kira istri atau apa gitu. Istri belum ya? Istri Belum kalau punya sudah ya? istri kalau sudah siap, Pak. Kalau sudah siap. Oh, nah ini namanya kayak ada bercita-cita. Kira-kira sudah ada belum? Iya, Pak. Sudah? Berapa? Insya Allah sudah, Pak. Insya Istri Allah sudah. sudah. Oke. Anak? Anak, insya Allah sudah, Pak. Sudah. Berapa anaknya? Udah. Satu 5? dulu, Pak. Oh, 1. Satu dulu, Oke. Pak. Oke. Ini kira-kira. Berarti Anda sudah punya cita-cita besok 10 tahun ke depan itu saya sudah mapan secara ekonomi. Usahanya sudah sukses, ya. Terus juga sudah punya istri, gitu, sudah punya anak, sudah punya rumah, dan lain sebagainya. Itu adalah bayangan Anda. 2030 kan sangat wajar ya. Berarti berapa usia Anda kira-kira? Mas, usianya sekarang berapa? 18, Pak. 18. Berarti besok 28. Nah, gitu. 28 sudah mapan ini. Saya sekarang 43. Berarti besok 53. Apa sih cita-cita saya 53 kan gitu. 10 tahun lagi, maka usia saya sudah 63. Padahal apa? Nabi menyampaikan usia manusia di akhir zaman itu tidak jauh dengan usiaku. Nabi itu hanya 63. Berarti kemungkinan saya 20 tahun lagi itu sudah limit. Ya itu kalau pas. Kalau ternyata dikurangi, ya kurang. Kalau ternyata dibonusi, ya tambah begitu. Itu kira-kira. Lah kalau saya punya cita-cita sekarang, insya Allah kalau saya dari sisi dunia, alhamdulillah. Oke, sebentar Mas Iqbal ya, nanti kita kasih kesempatan. Oke. Jadi bagaimana kalau cita-cita saya di tahun 2070? Sudah nggak ada, saya sudah nggak ada. Kok saya berpikir kayaknya nggak ada. Terlalu jauh. Maka kita juga punya cita-cita di sini. Dan baiknya itu kita punya cita-cita yang jauh ini. Bahkan sampai ke sana, Mas. Artinya apa? Ke masa depan. Soalnya aku mati itu kayak apa gitu. Nah, itulah. Jadi apa? Di Islam ya, konsep diri ini kita boleh. Oh, ini dunia, kita tinggal di dunia. Kita di sini ini. Maka kita harus meraih itu. Tapi jangan lupa kita juga meraih ke sana, paling jauh itu. Oleh karenanya apa? Kita sebagai manusia itu dikasih tugas sangat mulia. Apa tugas kita? Nah, ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah tidak hanya diartikan wong sholat terus, poso terus, ngaji terus, wong Islam gitu ya. Atau kalau yang Kristen mungkin juga ke gereja terus, bukan. Berarti artinya apa? Bahwa aktivitas kita selama di tadi, di dunia tadi itu ya, itu adalah bernilai ibadah. Makanya kemarin kita masih ingat bahwa kita belajar seperti ini pun adalah ibadah. Kok delalah tahu-tahu ya Anda lagi belajar seperti ini, nggak tahu ya, namanya juga takdir, barangkali ada apa gitu menyebabkan Anda atau kita kok ternyata bablas. Nah ini kita sedang beribadah, maka kita dinilai insya Allah sahid, semoga gitu. Tapi bukan semoga mati. Nah ini siklus hidup manusia. Tadi disampaikan, Pak, nah, kita pernah kecil, terus juga akhirnya kita semakin besar gitu. Ini semuanya pernah mengalami kan? Nggak ada yang tahu-tahu langsung gede gitu. Film Mr. Bean aja yang tahu-tahu jatuh gede gitu ya. Sekarang Anda sudah di sini. Nah, ini. Gede ya. Yang cowok udah ganteng, yang cewek itu cantik-cantik, makme opeh, roso-roso kan begitu. Cerdas-cerdas, pinter-pinter. Tapi nanti juga Anda lihat kakek Anda ya, sudah pikun, ditakoi lali-lali begitu. Ya. Anda datang ke rumahnya, wis apa tonduk? Lupa. Karena apa? Memang Allah menciptakan kamu, ya manusia, kemudian mewafatkan, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Dulu awalnya lemah, terus jadi lemah lagi. Supaya tidak mengetahui sesuatu, apapun yang diketahuinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, begitu. Terus pertanyaannya, kalau seperti ini, ya,
Gusti Allah itu kan menciptakan manusia, terus mematikan, menciptakan, memanusiakan, memaksudkan. Apa Gusti Allah itu tidak kurang gawean begitu? Coba tadi. Ini sekarang sudah berapa tahun ini? Tahun 2020. Ya betul ya. Sekarang sudah tahun 2020. Padahal 2020. Padahal ada tahun 0, ada tahun minus 2000 dan lain sebagainya. Ini udah lama banget toh. Nah, terus kira-kira Gusti Allah itu apa enggak nunggoni manusia menciptakan, mematikan gitu kan? Anda tahu mungkin ya, nenek Anda, kakak Anda sudah nggak ada begitu, yang Anda tahu apa? Ada batu nisannya saja, tertulis di situ. Namanya siapa, lahirnya berapa, tahunnya kapan meninggal kan gitu. Nah, ternyata Mas, Mbak, kita itu mengalami ini. Fase ini. Dan insya Allah kita semua nanti akan mencapai. Ada yang masih nggak percaya bahwa kemarin kita itu pernah di alam kandungan ibu kita? Semuanya percaya. Kenapa kok percaya? Walaupun kita mungkin ada yang lupa, banyak yang lupa. Karena kita sudah lihat bahwa, oh ternyata ibu saya punya adik lagi. Ibu saya punya adik lagi. Ibu saya mengandung. Terus akhirnya kita punya adik. Terus lahir. Sama seperti saya. Nah, berarti apa? Kita dulu juga pernah seperti itu. Kita juga manusia. Dan kita juga tahu bahwa oh tetangga saya sudah meninggal, terus dikubur gitu. Kita masih hidup. Berarti apa? Yuk kita kemungkinan juga akan sama dengan seperti itu. Dan cuman sekarang aja kita di dunia ini. Sekarang kita ngayal di sini, ya kan? Kita ngayal. Apa enggak kelamaan? Nah, lihat, cari nanti di Quran surat Sajadah ayat 6 kalau enggak salah, Allah menyampaikan ini. Idabirul amru minas sama ilal ard sumaya ruju ilahi alfasanatin bima ta'udun. Jadi apa? Malaikat itu ya diperintahkan oleh Allah itu naik turun lagi itu 1 hari. 1 hari berapa jam, Mbak? 24 jam. Ini kalau di dunia itu 1000 tahun. Wow, keren. Artinya kalau 24 jam ini kita bagi 8 jadi berapa? 3 jam. Berarti 3 jam di dunia itu sama dengan 3 jam di akhirat sama dengan di dunia berapa tahun? Ini dibagi 3. 125 tahun. Keren kan? Padahal Nabi menyampaikan usia manusia akhir zaman itu tidak jauh dari usia beliau. Usia beliau berapa? 63 tahun. Atau ini dibagi 2 itu 62,5. Berarti berapa? Di dunia 62,5 tahun, di akhirat berapa? 3 dibagi 2. Berapa? 1,5 jam. Maka benar kalau kita itu hidup hanya mampir ngombe. Cepat sekali. Saya aja kayaknya kemarin kuliah. Sekarang tahu-tahu sudah anak saya sudah SMA. Pak Anies itu putranya sudah kuliah gitu ya. Jadi ini Mas, Mbak. Oke ya, kita pahami bahwa kita adalah manusia bagian dari ini. Kalau Pak, saya ketok engko ibadah baene ra ono. Insya Allah kita semua akan mengalami ini. Nanti kita akan menyesal kalau ternyata di akhirnya kita nggak baik. Nah, gitu. Dan ya, kalau kita lihat bahwa apa? Kita itu sebenarnya dinilai. Nah, makanya ini ada surga, ada neraka. Nilainya seperti apa? Nilainya adalah kayak gini nih kalau gampangannya. Diagram kartesian ini T waktu. Ini positif, ini negatif. Kalau kita tuh berbuat baik dihitung, berbuat buruk, baik, buruk, baik, 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 buruk, buruk, baik, baik, buruk, 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 misalkan gitu. Oh, tobat, baik, baik. Nah, kita itu akan dihitung plusnya itu berapa, minusnya berapa. Kira-kira gitu. Kita berharap husnul khotimah. Kita pas meninggal, pas banyak baiknya. Sekarang Anda posisinya di mana? Ya Pak, saya masih kadang masih kurang baik itu. Tidak ada manusia kok positif terus. Kalau positif terus namanya malaikat. Karena apa? Malaikat tidak punya nafsu. Gitu. Kalau kita manusia pasti punya negatif. Wajar. Tapi Mas Mbak, silahkan tanya teman-teman Anda ini satu kelas ini. Tahu nggak masa lalu Anda? Nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, maka lupakan. Anda lahir kembali sekarang menjadi bagian dari teknik industri UMS. Lupakan dulu Anda yang pernah nakal, gaweane padu, sok malah ono sing mendem juga, sing wani sekaro wong tua, dan lain sebagainya. Yang negatif-negatif ini lupakan. Anda lahir jadi manusia baru, mahasiswa TI teknik industri yang insya Allah nanti Anda akan meraih kesuksesan. Itu saja. Nah, itu ya. Jadi ini konsep diri, kita harus memahami kita bagian dari itu. Terus bagaimana manusia yang baik itu? Oke. Piye manusia yang baik? Ada yang punya ide. Nah, tadi sudah Faris. Sekarang siapa ini? Menurut Anda siapa ini? Mbak apa Mas? Apakah Anda pengen jadi malaikat ini?
yang senantiasa baik terus, atau jadi setan? Setan itu jahat terus ya. Tapi kalau kita manusia pasti punya dua sisi ini. Nggak mungkin loh baik terus. Nggak mungkin jahat terus. Terus manusia yang baik itu yang kayak apa? Nah, silahkan. Ini semoga nanti insya Allah minggu depan Pak Anies ganti. Semoga nih. Karena saya kebetulan minggu depan ada monef PKM Dikti. Ada yang punya ide? Waalaikumsalam. Silahkan, Tegar. 262. Saya Tegar 600 200 262. Iya, silahkan Mas. Manusia yang baik menurut saya yaitu manusia yang selalu berusaha dalam kebaikan dan selalu beristiqomah di jalan Allah dan mampu belajar apabila melakukan kesalahan, Pak. Oke, ya ini manusia yang baik dan bertakwa ini menurut Tegar ini. Oke, baik. Bisa jadi gitu. Bisa jadi seperti yang disampaikan tadi teman Anda tadi. Ada yang lain mungkin? Saya, Pak. Oke. Naufal Raihan. Silahkan Mas Naufal. Raihan di 600 200 259. 259. Menurut saya manusia yang baik adalah manusia yang dapat berguna satu sama lain. Oke. Dan jika kita ada kesalahan kita selalu minta maaf kayak gitu, Pak. Oke, manusia yang baik itu berguna satu sama lain. Betul kira-kira. Jadi gambaran manusia baik. Kalau dilihat dari keberadaan kita sebagai manusia, tadi disampaikan ya, kita di dunia. Siapa sih yang ada di sekitar kita itu di dunia itu kan gitu. Nah, maka kita juga bisa mendefinisikan kebaikan itu kira-kira dari itu. Karena kita berhadapan dengan diri kita sendiri dan juga dengan sesama, betul dengan teman Anda, dua teman Anda yang lain. Dan kita tinggal di dunia, serta kita percaya bahwa kita itu sebenarnya tadi kan hidup mati ada Tuhan. Ada 4 dimensi ini. Maka sebenarnya yang baik itu ya dari sisi itu. Manusia yang mempunyai relasi yang baik atau berbuat baik, baik untuk dirinya sendiri. Ada nggak orang yang tidak berbuat baik untuk dirinya sendiri? Ada, ya kan? Maka kita tidak boleh sebagai orang Islam kan nggak boleh. Kita butuh makan, kita boleh enak, kita boleh dia boleh itu. Jangan terus kita sampai yang penting dengan Tuhannya gitu. Baik. Sesama itu juga sangat penting karena tidak sempurna imannya kalau kita tidak baik dengan sesama. Dengan dunia, lah dunia itu kan bukan hanya manusia saja. Maka kita dijadikan khalifah. Maka kita jadikan pemimpin sebagai wakil Allah. Kalau seorang pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, nanti kita akan ke sana. Itulah sebenarnya. Dan juga tentunya dengan Tuhan kita. Kita beribadah. Tapi sebenarnya kita baik ke Tuhan itu otomatis mestinya juga baik ke sesama, baik ke diri sendiri, dan baik ke dunia. Harapannya gitu. Tapi memang ada yang mendeskripsikan baik ke Tuhan seolah-olah kita hanya ke Tuhan saja, ke dirinya lupa. Bahkan mungkin kadang ke sesamanya juga lupa. Tapi ada yang sangat egonya tinggi, baik ke dirinya sendiri, yang penting dirinya dan keluarganya barangkali, sehingga dia rela melupakan orang lain. Dia mau mengkorupsi, dia mau apapun itu ya, untuk kepentingan diri sendiri. Nah itu kira-kira manusia baik ini. Terus kenapa kok kita tadi harus dimintai pertanggungjawaban kebaikan kita dan juga keburukan kita? Coba kita lihat. Karena apa? Manusia sudah diberi oleh Allah perangkat. Apa namanya? Kita sebagai khalifah. Kita sebagai khalifah itu diberi perangkat. Apa yang membedakan antara manusia dengan yang lain? Makhluk lain? Akal ini. Akal bukan otak loh ya. Kalau otak, kemarin pas korban itu, saya korban sapi, wah otaknya gede banget. Tapi sapi tidak pintar. Tapi selain akal, ada lagi yang namanya, apa Mas, Mbak? Pikiran. Akal, ya akal sama pikiran, dianggap sama. Selain itu apa Mbak? Hawa nafsu. Oke, saya tulis di sini. Qalb, ada yang nulis hawa nafsu. Inilah perangkat kita itu. Ya. Apa itu? Qalb, hati, qalb itu hati gitu. Akal, pikiran, sama nafsu. Ini 3 hal ini. Sebenarnya 3 hal ini yang saling berkecamuk di dalam diri kita. Tapi karena ini, maka kita dijadikan khalifah, pemimpin. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menggunakan perangkat ini, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Buktinya apa? Kemarin ada seorang ya ulama, Syekh Jabir sedang ngisi terus ditusuk. Nah, di dunia itu juga sama, Mas.
Aturannya juga sama. Orang gila itu tidak bisa dikenai pasal. Kenapa? Namanya gila nggak bisa menggunakan akalnya. Begitu. Allah pun juga sama, Tuhan juga sama. Kalau kita punya akal nggak bisa menggunakan alias gila, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan masuk ke surga atau neraka. Tapi selain itu ada juga sama di aturan di Indonesia juga sama, bahwa selain menggunakan akal itu orangnya harus sudah dewasa, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah yang disebut dengan balik. Nah itu. Balik itu menggunakan qalb hati ini. Maka kalau kita masih lihat masih ada anak kecil yang meninggal mati, besok juga tidak akan dihisap. Begitu. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan mana baik yang buruk kok. Gitu. Gitu. Pak, kalau kita pura-pura nggak bisa membedakan, masih kecil terus berarti. Terus kuliah masuk bisa membedakan. Kalau kita pura-pura nggak bisa menggunakan akal, wah itu berarti stres. Tapi kita dikasih perangkat ini nafsu. Nafsu ini yang luar biasa. Ini yang tidak dimiliki malaikat. Maka malaikat pantas saja dia baik terus wong lantin nafsu. Maka derajatnya kita lebih tinggi. Kita yang jadikan khalifah. Begitulah kira-kira. Kalau kita nggak punya makan, nggak punya nafsu lapar, terus piye? Orang pernah jaluk makan, mau makan ora luwe gitu. Repot. Kita nggak punya nafsu ingin menjadi orang yang hebat, nggak mau pengen tadi punya rumah yang bagus, penting wis kehidupan ya wis kan gitu. Nggak punya nafsu syahwat, medeni orang nikah, randi anak nanti. Bagaimana kita bisa melangsungkan kehidupan? Nah kira-kira itu. Cuman Mas, ini ada porsinya. Porsinya bagaimana? Anda menggunakan akal berapa persen? Karena total di manusia itu menggunakan ini, itu kalau dijumlah pasti 100%. Waduh, bablasan. Pasti 100%. Oke. Saya klik lagi aja. Artinya 100% itu apa? 100% itu ya akal Anda gunakan berapa persen, hati Anda gunakan berapa, nafsu berapa. Mas, teman-teman jangan dikira ya, orang-orang yang suka koruptor itu dia tidak menggunakan akalnya, dia gunakan akalnya. Jadi dia tahu pinter banget caranya itu piye. Maaf, ini saya pakai IE ternyata waktunya itu sangat terbatas. 40 menitan. Karena memang kuliah kita kan hanya 30 menit ya. Maksimal 50. Jadi ya ini kita pakai 40 menit aja di tengah-tengah. Jadi kalau kita gunakan akal kita ya seperti tadi, terus juga nafsu itu tinggi, maka jadilah orang itu yang orang-orang yang sukses, bayangan orang. Tapi suksesnya itu menggunakan cara-cara yang kurang baik. Ingat video yang kemarin itu ya. Sebenarnya dia pengen menang pas perlombaan, tapi dia gunakan akalnya. Bagaimana caranya supaya menang? Musuh saya tak buruk gitu. Anda juga bisa gitu. Supaya menang, supaya jadi juara kelas, bagaimana? Ngepek. Nah itu menggunakan akal Anda dan menggunakan nafsu. Tapi hati juga porsinya sedikit waktu itu. Kita lupa, khilaf. Maka hati ini sebenarnya ya sebagai hati adalah cermin ya untuk melihat kita. Oh, ini apik ora sih gitu. Nah, maka sebenarnya baiknya penggunaan akal itu paling enggak ya 30-40%. Bagaimana kalau ini 30-40%? Ya sini juga berarti sama, 30-40%. Bagaimana penggunaan nafsu? Nafsunya itu jangan tinggi. Mau 30 sudah banyak, itu maksimal lah, maksimal 30. Kalau sampai ini yang dominan, ini 50, nah, dan akalnya adalah 40, orang hati. Apa artinya? Anda akan melihat orang-orang yang rakus di dunianya ini. Yang dikejar hanya dunianya. Kira-kira gitu. Nah, perangkat inilah yang akhirnya menjadikan kita itu diberikan amanah untuk menjadi apa? Khalifah. Gitu. Khalifah itu apa? Pemimpin, wakil Allah di muka bumi. Karena dengan perangkat ini, kita diharapkan bisa menjadikan dunia itu lebih baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kebalikannya, kalau ternyata kita dominan tadi, kita bukan menjadi ahsani taqwim, tapi menjadi apa? Summa radatnahu asfala safilin. Kita akan menjadi orang yang paling buruk, bahkan lebih buruk daripada binatang. Karena apa? Binatang saat jelek-jeleknya memang dia hanya punya nafsu, nggak punya akal, apalagi hati. Tapi toh dia bisa menggunakan instingnya juga. Hanya nafsunya tadi itu untuk itu tadi masih mending itu. Tidak seperti serakus manusia. Itu kira-kira. Maka kita dijadikan Allah sebagai khalifah. Ini konsep diri yang penting.
Kalau kita tidak pahami di awal seperti ini, maka jangan-jangan nanti kita punya visi ke depan ya yang terlalu dibebani oleh nafsu kita. Begitu kira-kira. Nah, jadi ini Mas ya, Mbak. Kita harus menjadi manusia yang baik. Relasinya dengan Tuhan juga baik, tidak lupa dengan dunia ya, dengan Tuhan, tapi dengan sesama kita. Sesama itu siapa? Paling dekat adalah orang tua kita. Ya kan? Jadi kalau selama ini Anda masih ada yang kurang baik dengan orang tua, cobalah untuk bertaubat. Masuk. Nanti Anda itu biasanya ya tahu bagaimana perjuangan seorang ibu, seorang ayah itu ketika Anda sudah menjadi ibu atau ayah. Oh, ternyata rekosone ayah Anda itu rela dia sakit daripada sakitnya itu ditanggung oleh anaknya. Apalagi ibu. Lihat aja lah betapa perjuangannya. Jadi apapun itu kondisi orang tua Anda, ya silahkan Anda hargai. Dan itu merupakan bagian dari kebaikan. Diri sendiri juga jangan dilupakan. Mulailah Anda merawat diri. Kebutuhannya diri seperti apa. Wah Pak, saya pengen nge-game. Tapi bukan berarti nge-game itu baik terus-terusan. Memang itu juga perlu. Gitu. Nah di dunia ini ya, juga sangat penting. Anda di engineering. Maka di engineering itu apa? Anda menjadi profesi yang insya Allah akan menjadikan Anda itu jadi lebih baik. Karena seorang insinyur itu menciptakan alat, bahan, dan lain sebagainya itu untuk kebaikan di dunia. Maka Anda akan mendapatkan apa? Ilmu yuntafangubih. Apa itu? Wasilah dari ilmu yang bermanfaat tadi. Kira-kira itu. Nah, terus bagaimana? Nah, ini pengenalan potensi dirinya seperti ini, Mas. Kita harus bisa membangun karakter kita itu supaya menjadi karakter yang baik. Tadi sudah kita lihat relasi dengan diri, sesama, Tuhan, dan juga dengan dunia. Nah, relasi dengan diri itu seperti apa? Ini. Pertama, Mas, kita harus mengenal diri. Nah, ini materi besok selanjutnya. Insya Allah dengan Pak Anies. Secara fisik itu seperti apa toh? Gitu. Ya kan? Nah, di KTP itu kalau nggak salah Anda dituliskan tinggi berat badan. Itu kan untuk menunjukkan fisik. Maka besok, setelah ini nanti akan ada tugas sedikit tentang mendeskripsikan diri. Saya tingginya 180, nah, beratnya 40, atau tingginya 150, beratnya 100 kilogram, berarti kayak apa itu nanti? Kepribadiannya kayak apa, wataknya apa, bakatnya, kekuatan, kelemahan. Harapannya apa? Setelah nanti teman-teman mengenal, bisa menerima diri, dan nanti bisa mengembangkan diri sendiri. Gitu, kira-kira ini adalah materi kita untuk hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada diskusi? Oh, kira-kira. Assalamualaikum Pak. Monggo, waalaikumsalam. Aditya 223. Ini Pak, yang buat pengenalan diri Pak. Yang itu nanti di komen apa gimana Pak? Apanya? Oh ini? Iya, yang tugas nanti ini. Jadi ini file kuliah, rekaman ini kan akan saya rekam, terus saya masukkan juga di psikologi bersama materi dan ada assignment. Jadi nanti silahkan tugasnya itu dalam selembar kertas, gitu, terus nanti ada foto. Nah itu tentang, ini sebenarnya bahan untuk ke depan ya, tapi paling enggak karena sudah tahu ini mengenal diri, coba Anda mengenal diri yang ini, kira-kira nanti ada apa ya istilahnya assignment-nya lah. Tapi caranya adalah tulis tangan. Ciri-ciri dasar fisiknya kayak apa. Pak, kalau saya kasih foto boleh nggak? Monggo juga boleh sebenarnya. Kalau tulis tangan kok ini bukan kalau CV itu kan ya terlalu formal ya, tapi ini lebih ke arah apa ya? Bukan CV, tapi memang karakter Anda kayak apa gitu. Gitu ya. Berarti kita nulis yang kayak pendahuluan, pengenalan di ciri-ciri dasar fisik itu Pak? Ya, yang tapi pendahuluan kan nggak perlu ya. Ini maksudnya kan ini awalan sebagai sebuah materi. Intinya gini, Anda mengenalkan Anda nanti akan ada tugasnya secara spesifik ditulis. Misalkan ya, nanti tuliskanlah di selembar kertas. Mulio ini isinya adalah ciri-ciri dasar fisik Anda seperti apa. Saya rambutnya seperti ini, kulitnya seperti ini. Itu kan untuk mendeskripsikan gitu. Kayak orang di kepolisian tuh kalau lihat orang yang kehilangan seperti apa kan mendeskripsikan kan gitu. Oh kayak gini. Sehingga saya bisa memotret diri saya kan kita seringnya kan melihat orang lain tanpa melihat diri kita sendiri kan seringnya ya.
bahwa kita itu sebenarnya kayak gini. Oh, saya punya tai lalat di mana atas rambut atau tai lalat di hidung misalkan. Gitu silahkan dideskripsikan sespesifik mungkin. Gitu ya. Terus masuk juga bakat, kekuatan. Walaupun nanti akan dieksplor lebih jauh lagi, tapi ini sebagai awalan nanti silahkan Anda tuliskan juga di situ. Bukan dalam Google Form. Nanti kalau di Google Form kan nanti tinggal lanjut ya. Karena setelah materi barangkali sini sekarang belum ada, belum tahu, tapi terus jadi tahu. Begitu kira-kira. Nanti akan saya sampaikan juga. Tolong saya di-invite atau dimasukkan ke grup biar informasinya juga bisa lebih cepat lah masuknya. Begitu kira-kira. Yang lain? Masih ada 1 menit? Terkait materi nggak ada masalah ya? Pak, kok isinya kuliah kok pengajian? Ya ini karena kita bicara konsep diri dalam perspektif agama gitu ya. Monggo kalau teman-teman punya, oh Pak enggak itu Pak. Kalau menurut saya kok hidup itu kita dulu pernah hidup terus mati, hidup mati gitu. Ada reinkarnasi. Kemarin ada yang japri saya gitu. Mungkin akan kita bahas besok-besok saja. Kayak apa ya? Pak. Gitu. Satu lagi ya Pak. Ya silahkan. Pak untuk itu sih Pak. Kan kita tuh sholatnya kadang suka tepat waktu, kadang enggak gitu Pak. Kalau kan misalnya kalau kita sholatnya telat pasti dari hawa nafsunya tuh Pak. Jadi bentar lah 5 menit lagi paling gitu tuh Pak. Iya. Cara biar kita ibadahnya tepat waktu tuh Pak, gimana sih caranya tuh? Iya, ya itu tadi. Memang kita kan ada 3 hal itu kan. Akal kita kan bilang sing penting kan sholat, sing apa sih gitu. Nanti ada tingkatannya. Ya, memang kalau kita itu tidak pernah ya, sorry ini sebentar lagi akan mati ya. Tidak pernah berusaha untuk bangun malam, wudhu dan sholat. Misalkan gitu ya, tidak akan pernah kita juga akan sholat itu. Maka bagaimana? Ya kita sendiri yang memulainya. Kalau kita tidak memaksa kita untuk seperti itu, ya tidak akan jadi juga begitu. Bahkan sampai mati pun, saya pernah sholat subuh gitu, ya kalau kita nggak pernah coba bangun pagi terus akhirnya sholat subuh, tidak akan jadi. Jadi coba dengan hati, akal juga, terus terutama nafsu itu.